awalnya lahirnya HKM atau Gapoktan HUT Muara Kilis Bersatu itu dimulai dari sekelompok kecil yang waktu itu mempunyai kesadaran untuk melestarikan alam, menyelamatkan dari perambah-perambah yang waktu itu sangat marak, berkisaran sekitar tahun 2016. Di situ kita membentuk kelompok kecil untuk menyelamatkan potensi alam yang tersisa di penyanggah Bukit 30 yang konon dari hasil laporan warga-warga setempat yang sudah menduduki di situ tuh terdapat banyak potensi-potensi yang bisa dijadikan ekowisata. Di situ pula waktu itu perambahan hutan itu semakin menjadi-jadi. Jadi waktu itu kelompok kecil ini tidak sanggup untuk mengatasi tersebut. Akhirnya kelompok kecil ini merapat ke pemerintahan desa, meminta bantuan oleh pemerintah desa. Yang waktu itu pemerintah desa pun dengan penjelasan kita, permohonan kita itu sangat menyupport. Bahwasanya di situ banyak potensi-potensi yang bisa dijadikan ekowisata. Seiringnya waktu berjalan itu kelompok ini semakin berkembang dan pada waktu 2018 itu mempunyai ide untuk mengajukan izin yang waktu itu sedang marak, izin perhutanan sosial. Di situ kita sangat kebingungan milih skema apa, apakah waktu itu yang awal mulanya kita jadi namakan hutan adat. Cuman di dalam situ tuh kita masih tetap kebingungan untuk mencari informasi itu, sangat minimnya. Waktu itu belum ada pendampingan, jadi kita bingung akan skema mana yang akan kita ambil. Setelah kita mendapatkan informasi lebih lanjut tentang P83 tahun 2016 itu, kita mempelajari itu, mendalami itu. Di situ kita menemukan skema HKM, hutan kemasyarakatan. Di dalam skema HKM itu menurut kami itu kita untuk melakukan program-program atau membuat program-program itu yang di dalamnya itu sangat luas, sangat bebas kita untuk melakukan hal itu. Dari situlah awal 2019 itu kita mengajukan perhutanan sosial dengan skema HKM itu. Sebelum ada program EP2 di sini, kebetulan Gapoktan sudah didampingi oleh Pokja PPS Provinsi Jambi. Jadi EP2 hanya sekedar mendampingi atau mengawal berkas yang berada di kementerian. Tentang lahirnya Gapoktan itu kita membentuk dari 3 kelompok tani hutan. 3 kelompok tani hutan kita kumpulkan, maka lahirlah kita membuat kesepakatan, maka lahirlah Gapoktan HUT Muara Kilis Bersatu itu tadi. Terus kita lanjutkan di bulan 3. Bulan Maret itu tahun 2019 itu kita mengajukan izin ke kementerian hingga di 2019 awal Desember itu baru tim Pertek verifikasi itu turun ke lapangan. Setelah itu di tahun 2020 ini barulah keluarlah SK tersebut di sekitaran bulan Agustus kemarin. Itu barulah keluar SK. Untuk HKM sendiri itu waktu kita penyusunan RKU RKT dengan luasan wilayah 1126 itu kita bagi 2. Yang 600 hektar itu kita jadikan blok perlindungan yang rencananya akan kita jadikan ekowisata atau wisata alam. Terus yang sekitar 500 sekian itu tadi kita jadikan blok pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat ataupun anggota. Dan kebetulan anggota kita yang sudah terlanjur menduduki lahan tersebut, komoditi yang mereka tanam itu
jenis-jenis karet, kopi, kakao atau coklat, ada juga sengon, pinang, dan lain-lainnya. Yang jelas untuk anggota HKM sendiri sudah kita sosialisasikan atau kita koordinasikan dengan beberapa anggota. Kita tetap mengutamakan jenis HHBK dan MPTS. Untuk kegiatan pendampingan FP2 di lokasi HKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu ini, sebenarnya kalau dari FP2 sudah memulai pendampingan itu dari 2019 sampai terbitnya izin. Yang kebetulan izin dari HKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu itu diterbitkan Menteri pada bulan Agustus 2020 ini. Kalau untuk pendampingan itu untuk FP2 itu kan FP2 sendiri kan ada beberapa PAYU tuh. Kalau untuk BKSDA sekarang ini ya itu tadi yang rencana BKSDA tersebut mau membangun pagar listrik gajah. Kalau untuk BPDAS ya kemarin itu sudah alhamdulillah sudah ada melakukan identifikasi awal untuk karbon. Kalau untuk PSKL ya dengan pendampingan itu melalui pendamping konsultan ataupun pendampingan FD itu warga kita yang sudah terlanjur menduduki itu ya alhamdulillah ngikutin apa itu anjuran pemerintah, komoditi-komoditi yang harus ditanam. Karena di FP2 ada 3 PAYU, kita mulai dari BKSDA-nya ya Pak. Dari BKSDA itu pertama-tama mereka melakukan sosialisasi karena areal dari Gapoktan Muara Kilis Bersatu ini juga merupakan koridor perlintasan gajah Sumatera, di mana lokasi HKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu ini salah satu areal yang sering menjadi areal konflik ataupun koridor gajah, sehingga sering terjadi konflik antara masyarakat dan satwa gajah, sehingga BKSDA melalui FP2 juga berinisiatif membentuk kelompok masyarakat mitra konservasi, di mana masyarakat mitra konservasi ini beranggotakan masyarakat setempat atau masyarakat yang berada di areal Gapoktan Muara Kilis Bersatu, dan juga untuk melakukan kegiatan selanjutnya itu ialah melakukan pemasangan pagar listrik yang dimulai dari beberapa desa, yang salah satunya adalah areal Muara Kilis Bersatu ini juga dilintasi oleh pagar listrik tersebut. Kendala, kalau untuk ngomong kendala itu kita di sini mempunyai keterbatasan di kemampuan untuk merubah pola pikir masyarakat. Awalnya mereka itu mungkin berkeinginan untuk menanam sawit, sedangkan untuk pemerintah sendiri kan melarang itu. Jadi kita dari pola pikir masyarakat itu kalau hanya sekedar kami kelompok kecil ini, kita mempunyai keterbatasan. Makanya kalau misalkan ada sejenis apa itu, kita
minta mohon pendampingan yang langsung terjun ke masyarakat. Izin HKM yang berada di Muara Tebo itu ada 2. Kalau tidak salah saya itu ada 2 di 7 Koto sama salah satunya di Muara Kilis, yaitu Muara Kilis Bersatu. Tapi untuk di klaster atau di areal kerja Polres Program 2 itu Muara Kilis Bersatu untuk di Kabupaten Tebo itu adalah satu-satunya kelompok atau masyarakat pemegang perizinan perhutanan sosial yang memakai skema hutan kemasyarakatan. Ada sekitar 120-an hektar itu adalah tanaman akasia dari ketelanjuran dari penanaman dari WKS, Pak. Kebetulan kalau untuk HKM sendiri, lokasi konflik gajah itu tuh hanya sedikit pada dasarnya, karena gajah tersebut itu sudah kekurangan tempat tinggal, sudah kekurangan tempat dia mencari makan. Makanya mereka ke lahan-lahan warga yang mungkin dulu sudah dari tahun-tahun dulu itu menjadi jajahan mereka. Makanya mereka ke situ itu untuk mencari makan, karena dengan sempitnya hutan sekarang ini. Ini kan karena kegiatan baru, karena izin juga baru keluar, kelembagaan mereka juga mungkin masih belum kuat. Jadi untuk RKU RKT mereka untuk programnya boleh dibilang masih belum berjalan sesuai rencana. Terakhir informasi atau yang saya dapat itu RKU dan RKT untuk Muara Kilis Bersatu itu sudah disahkan dan sudah ditandatangani oleh penyuluh, Pak. Program-program yang telah kita buat itu yang terutama modal. Jujur selama ini kita hanya sekedar swadaya. Kalau swadaya itu kemampuan masyarakat sebatas mana sih? HKM sama Gapok, anggota Gapoktan itu rela dengan izin 1125, mohon maaf, dibagi 2 dengan KEE itu yang gajah itu, lintasan gajah. Begitu harapan daripada warga, harapan dari HKM itu untuk kemanfaatan warga Muara Kilis. Paling tidak yang diutamakan dulu untuk mensejahterakan para anggota HKM. Itu yang pertama. Yang kedua umum bagi masyarakat Muara Kilis. Harapan ke depan ya khususnya pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, instansi-instansi terkait, mohon bantuannya demi tercapainya cita-cita yang kami miliki ataupun pemerintah yang sudah menjadi program-program pemerintah, termasuk dari judul perhutanan sosial sendiri, masyarakat sejahtera, hutan tetap lestari.